Berkisah lalu ventriloqui. Apa itu ventriloqui? Nah, ventriloquis adalah seorang pengkisah yang bisa menggerakkan beberapa karakter boneka tapi tanpa menggerakkan suara ya. Di rumah punya boneka teman-teman? Punya. Boneka benda hidup apa benda mati? Benda mati. Bonekanya tidak bisa berbicara ya. Yang bisa bicara itu manusia. Jadi jangan heran, kok bisa bonekanya bicara, tapi kok Kak Frida kok nggak kelihatan bicara ya? Iya, aku bisa jadi koala. Ya, iya, mulutnya nggak bergerak, pakainya pakai diafragma, pakai suara perut ya. Jadi di rumah bonekanya jangan diajak ngomong sendiri ya. Oke? Iya, oke. Sekarang yang sama ibunya coba berpasangan dua-dua. Sebelum Kak Frida kasih materi, nah kita ice breaking dulu. Tahu lagu ini nggak? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Tahu? Tahu. Coba sekarang main sama ibu. Kalau ibunya sekarang nggak sama anaknya bu ya, berpasangan dua-dua bu. Nah silakan bu ya. Karena ibu-ibu yang smart, saya ambil ini aja. Saya fokuskan ibu-ibu yang hari ini kesini berarti ibu-ibu yang smart. Mau apa? Mau menimba ilmu di hari Sabtu yang waktunya liburan ya. Sekolah nih kurang 2 hari lagi. Pagi hari siap-siap buat ngereok, siap-siap buat drama Korea ya. Bu, belum bangunin anaknya, nyiapin bekal bapaknya ya bu ya. Sama bu, iya. Ini masih TK, belum nanti masuk SD. 6:30 sudah harus di lokasi ya, mungkin yang punya kakaknya yang sudah SD ataupun SMP ya. Oke, sekarang berpasangan dua-dua bu, biar saling kenal. Nah, mama duduk aja us. Nah, duduk aja ya. Kayaknya generasi sekarang ini kaum rebahan begitu. Ya, ibu-ibu yang smart akan menghasilkan anak-anak yang smart ya. Oke, coba bu sekarang sama anaknya ngadep ke ibunya. Nah, ngadep ke mamanya. Kita akan bermain lagu Naik Delman. Nah, pakai tepuk-tepuk. Nah, tepuknya lihat Kak Frida ya. Tepuknya seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa ku duduk di muka. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Cepet! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Lagi tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tepuk tangan dong. Oke baik, sedikit saja ya supaya refresh. Sekarang hadap ke depan ya. Oke teman-teman ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya. Oke, sekarang lipat tangan. Oke, sudah excellent, sudah jadi anak yang solih-solihah. Mama juga mau belajar ya. Anaknya belajar, mamanya juga belajar. Baik, silakan Ustazah ke materi yang pertama. Nah, kalau kita bicara bu ya, kemarin saya di-spill sama Ustazah bahwasannya ini persiapan untuk masuk ke TKA dan TKB. Ada yang di sini yang TKA mana bu? Coba angkat tangan bu yang TKA. Iya, yang TKB bu? Iya, angkat tangan yang tinggi nanti saya nggak kelihatan. Nah, kalau nggak angkat tangan ini bu, nanti ini goe berarti. Anaknya TKA apa TKB? Atau KB ada KB-nya us di sini us? Belum ya? TKA dan TKB saja ya? Iya, baik. Pertama, sebelum saya membicarakan persiapan apa saja sih yang disiapkan oleh anak-anak
untuk mempersiapkan dirinya. Nah, tentunya kalau anaknya masih usia dini, yang mempersiapkan tidak hanya anaknya saja, tentunya orang tuanya juga mempersiapkan diri. Nah, sebelum mengarah ke persiapan ke tumbuh kembang, yang pertama kita harus setting mindsetnya dulu. Kita semuanya sama-sama atur bahwasannya di pikiran kita 3 hal ini ya Bu ya. Apa itu? Every child is unique. Setiap anak itu unik. Yang A belum tentu sama dengan yang B. Kira-kira kalau yang A ini memberikan kejutan di saat umur 4 tahun. Weh, anakku wis iso opo ae, wis iso moco, toilet trainingnya sudah lulus. Belum tentu yang B akan sama. Mungkin yang B ini di saat TKB dia akan tiba-tiba perkembangannya pesat. Di TKA loh, lama nih sih angka 1 sampai 10 ae loh, baru 1 sampai 5. 6 sampai 10 belum bisa membedakan, apalagi angka 6 sama 9. Kadang begitu ya Bu ya. Tapi ketika dia TKB, tiba-tiba 1 sampai 20 langsung bisa. Ada anak yang seperti itu Bu ya. Yang kedua, every child is special. Anak-anak kita ini dilahirkan untuk diri kita. Apa-apa yang ada dalam diri anak kita berarti sudah dipersiapkan oleh Allah, kita sebagai orang tuanya. Kekurangan, kelebihan dari anak kita sudah dipersiapkan untuk kita. Karena anak yang spesial untuk orang tua yang spesial. Bagaimana anak itu menjadi investasi akhirat. Bagaimana anak itu menjadi ladang pahala dan ladang sabar. Yang ketiga, don't compare your child each other. Jadi sekali lagi tidak membeda-bedakan antara anak satu dan anak yang lain. Seringkali orang tua itu begini, kamu ini loh sekolah kok gak iso anteng. Itu loh, lihatan teman-temanmu loh anteng kabeh. Nah, ini bukan masalah anteng dan tidak anteng. Kita berbicara tentang tipikal anak dulu ya Bu ya. Dari tipikal secara psikologis ada 2 orang itu, nggak cuma anak, sampai dewasa ini akan terbawa. Yang pertama itu manusia itu ada yang namanya ekstrovert, ada yang namanya introvert. Apa itu ekstrovert? Orang yang suka ngomong kayak saya ini. Nah, suka ngomong, terus sering curhat ke orang lain, gampang grapyak, supel, itu namanya ekstrovert. Beda lagi dengan introvert. Kalau introvert suka menyendiri, lebih ke tempat yang tenang. Kalau ulangan itu harus tempat yang sunyi, sepi, jarang ke tempat-tempat yang ramai. Contohnya adalah suami saya. Suami saya Bu, kalau diajak ke migacuan, itu kan antrinya panjang ya. Terus gak usah tuku iki, tuku sing liya. Terus kalau diajak tempat yang wisata yang ramai, gak ono nggon liyane lah. Jadi cari wisata yang sepi, belum banyak terjamah manusia begitu. Sekarang apa? Introvert. Nah, dipaksakan sama saya ekstrovert. Kalau saya ngomel-ngomel, ya wis diam aja Bu. Begitu ya Bu ya. Anak kita pun seperti itu. Sudah bisa dilihat. Ada yang gampang. Mama, aku hari ini loh Mama. Gini. Cerita banyak. Ada yang begitu. Ada yang cuma ditanya, tadi belajar apa di sekolah? Diajarin apa sama ustazah? Gak tahu. Begitu aja. Ada yang begitu Bu? Iya, begitu ya. Sekarang yang kedua adalah tipikal belajar. Apa saja tipe-tipe belajarnya anak ya Bu ya? Yang pertama, anak itu ada audio. Ibu-ibu coba lihat kalau anak-anak di rumah itu audio, senengannya lagu-lagu. Kalau di TK pasti pakai lagu-lagu. Kalau misalnya mengajarkan bahasa Inggris, hari Senin Monday, hari Selasa Tuesday, hari Rabu Wednesday, hari Kamis Thursday, Jumat is Friday, Sabtu Saturday, hari Minggu adalah Sunday. Anak-anak tipikal audio akan lebih menyerap ke otaknya jika dengan nyanyian. Itu tipikal yang pertama cara belajarnya anak. Kira-kira nanti anaknya bunda-bunda semua ini termasuk tipikal yang mana? Saya akan jelaskan 4 sebelum ke sini. Nah, yang kedua adalah anak-anak visual, sukanya melihat gambar.
di televisi warna-warni. Anak yang visual nanti sampai besar itu akan terbawa, karena dia sukanya yang segala sesuatu yang warna-warni. Dan menarik kalau dia lihat di papan cara pengajarannya cuman ini Bu ya, metode ceramah atau metode mencatat seperti kita kecil dulu ya Bu ya, begini hitam putih, itu bosan. Karena dia anak visual, sukanya sesuatu yang kreatif, yang bisa meningkatkan konsentrasinya adalah sesuatu yang berwarna-warni, puzzle seperti itu. Yang ketiga, ini campuran anak audio dicampur visual, jadinya audio visual. Lagu sama gambar dijadikan satu. Ini yang biasanya banyak, yang ketiga ini, audio visual. Biasanya ini sebenarnya yang paling mudah itu adalah dengan ini ya Bu ya, screen time ya. Di sekolah sekarang kan banyak, sekolahnya ada televisinya, sekolahnya ada slide-nya, punya proyektor, jadi biasanya diputerin TV atau video-video edukasi seperti itu. Nah itu berfungsi sekali buat anak yang audiovisual. Yang keempat adalah tipikal anak kinestetik. Apa itu Kak kinestetik? Kinestetik itu anak yang gak bisa diem Bu. Jadi ketika belajar itu gak bisa duduk, nyerah ya. Ada yang begitu? Nah, ada pastinya ya. Kalau begitu, bukan berarti begini ya Bu ya. Jangan-jangan anakku ini hiperaktif. Jangan-jangan anakku ini ADHD. Jangan terlalu menyimpulkan sejauh itu sebelum kita mengetahui 4 karakter anak dalam belajarnya. Kinestetik tidak akan bisa disuruh duduk diam, diajari membaca, diajari berhitung. Tapi dia akan lebih munyerek, dek mainan, adik kesini nggak ada habisnya. Murid saya yang kinestetik, caranya adalah habiskan dulu energinya supaya dia bisa fokus. Pertama apa? Brain gym, ice breaking. Ada yang sampai mamanya di depan gang sekolah sudah diturunkan anaknya dari motor, disuruh mamanya lomba lari. Mama naik motor, kamu lari. Kita lari sampai sekolah. Sampai sekolah lari sudah capek. Capek mama. Sampai di sekolah tenaganya udah terkuras dia. Bisa duduk diam fokus, begitu anak kinestetik. Terus kalau masih aja energinya itu loh kayak dicas itu 100%, nggak turun-turun dia itu energinya. Bagaimana mamanya? Ya sudah, gunakan barang-barang di sekitar. Belajar itu tidak melulu dengan pulpen, belajar tidak melulu dengan kertas Bu. Jadi belajar, ambil batu, bantuin mama. Misalnya kita ajak ke taman. Di Surabaya banyak ya sekarang taman-taman gratis ya. Ambil batu coba kakak, ayo sama mama. Lari kan kita kan, ambil batu. Kakak ambil 5, mama ambil 5. Ditaruh. Hah? Kakak 5, mama 5. Berapa ya batu kita ya? Secara tidak langsung kita mengajarkan konsep penjumlahan. Kita mengajarkan konsep hitungan benda melalui himpunan Bu. Dia suruh hitung. Coba dihitung semua. Ini punya kakak, ini punya mama. Hah? 10? Banyak ya 10. Setelah itu apa lagi Bu? Sekarang kamu ambil 1 dipindah ke sana, mama juga ambil 1 batunya dipindah ke sana. Kita lari sama-sama. 1, 2, 3. Lari sama-sama. Sekarang batunya tinggal berapa? 4 sama 4. Kan sudah diambil tadi 2. Secara tidak langsung mengajarkan pengurangan. Dalam membaca pun, dalam ABC pun ya Bu ya, nanti ya tentang alfabet juga seperti itu. Untuk anak-anak kinestetik ini yang memang orang tuanya perlu lebih kreatif. Orang tuanya yang nggak boleh mager ya Bu ya, harus gerak. Karena anaknya ini gerak, lumayan kan, kita nggak usah zumba ya Bu ya. sudah menguras energi. Apalagi guru TK. Guru TK itu awet muda, ceria, bahagia. Kalau di rumah ada masalah pasti nanti datang ke sekolah jadi lupa ya usia. Karena ketemu sama anak-anak nyanyi bareng-bareng. Kita kembali ke materi. Rumahku, surgaku ya.
baiti jannati. Rumah adalah awal di mana tempat karakter, watak, kepribadian anak terbentuk. Tentunya sebelum memilih sekolah, semuanya berawal dari rumah. Mama yang mengandung, mama yang menyiapkan nama, mama juga yang menstimulasi. Bagaimana cara menstimulasi anaknya? Dari dalam kandungan sudah didengarkan murotal, sudah dibacakan cerita. Mungkin dikira kita seperti orang gila ya Bu ya. Lapo sih wong iku kok maca-maca cerita sendiri. Nah, begitu. Saya juga seperti itu. Saya read aloud. Read aloud itu membaca dengan lantang. Ketika saya mengandung anak saya, itu saya membaca dengan lantang. Apa Bu efeknya Bu? Ketika anak itu lahir, dia sudah mengetahui beberapa kosakata. Ketika 5 bulan, itu dia sudah bisa mendengar suara dari luar. Dia bisa mengenali suara ayahnya. Dia bisa mengenali suara ibunya. Kenapa? Pada saat usia 5-7 bulan nanti, ketika ayahnya Assalamualaikum, ayahnya begitu, pasti akan begitu. Sudah tahu suara bundanya, dia sudah tahu. Dia sudah bisa menganalisa suara yang ada di luar, khususnya suara bundanya sama suara ayahnya. Pada usia 1 tahun, 12 bulan sampai 15 bulan, indikasi anak untuk dapat berbicara, bukan speech delay. Ketika mama memanggil namanya Najmi, dia akan menoleh. Walaupun dia belum bisa berbicara ketika usia 12 sampai 15 bulan. Itu berarti anak ibu tidak speech delay. Ketika usia itu dipanggil namanya sudah bisa noleh. Saya pernah Bu punya pengalaman saya di dunia pendidikan. Speech delay pernah. Speech delay itu apa Bu? Keterlambatan bicara. Disleksia pernah. Apa itu disleksia? Tidak bisa baca tulis hitung di goals yang sudah dicapai. Kan maksimal 7 tahun ya, dia harus sudah bisa cari hitung ya. Itu sampai kelas 3 dia baru bisa. Itu namanya disleksia. Lalu yang ketiga, saya juga pernah mengatasi anak-anak yang ADHD tapi setengah autis, tapi tidak yang terlalu, kita kalau lihat fisiknya mungkin yang Down syndrome atau seperti apa, bukan. Tapi dia secara physically itu sempurna, biasa. Tapi ketika diisi pelajaran mungkin agak ada keterlambatan, seperti itu. Itu caranya bagaimana? Sama sekali saya nggak isi sama buku. Semua bacaan saya ganti dengan flashcard. Semua bacaan saya ganti dengan permainan lele gitu. Jadi untuk sekarang itu metodenya kan berbeda ya. Mungkin banyak yang mama-mama kenal di IG, di TikTok itu ada namanya Montessori. Sekarang beda zamannya dengan kita. A, B, C. Tetap kenalkan alfabet, tapi nantinya ketika membaca itu sudah tidak B ketemu A, B. Tidak dieja, tapi langsung dengan vokal. Ba, baju, ba, balon, ba, batu. Seperti itu. Itu yang cara lebih efektif. Tapi kesalahan fatal sebelum mengajarkan metode Montessori ini adalah tidak diajarkan alfabet, langsung diajarkan kepada vokalnya. Nanti kalau diajarkan langsung kepada vokalnya, efeknya apa? Dia menyebut huruf C adalah ca, dia menyebut huruf F dengan fa, begitu. Jadi alfabet tetap penting. Jadi sebelum mengajarkan metode membaca, angka dan alfabet harus diajarkan dulu sampai ngelontok. A, B, C, D, E, F, G sampai diacak-acak harus tahu dulu abjadnya, begitu. Baru kasih metode apapun bisa masuk ranahnya. Yang kedua, rumah adalah sarana, sebagai sarana bermain, belajar dan eksplor segala sesuatu. Sebelum memilih sekolah, semua pembelajaran adalah dari mama. Jangan biarkan anak menghafal surat Al-Fatihah dari ibu gurunya, dari mamanya dulu. Karena apa? Al-Fatihah sampai anak besar, sampai kita ke liang lahat Bu, pahalanya nanti sampai kepada yang pertama kali mengajarkan. Dalam sholat 1 hari 17 rakaat, Al-Fatihahnya dibaca 17 kali. Belum kalau mau tidur ditambah Al-Fatihah, belum nanti mau belajar ditambah Al-Fatihah. Jangan mau pahalanya berpindah ke gurunya. Kita dulu sebagai orang tuanya.
Selain Al-Fatihah, apalagi trikul. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu qul huwallahu ahad. Itu dari mamanya dulu. Jadi kita berlomba-lomba Bu cari pahala. Oh, sampai merinding saya ya. Iya, itu nanti itu loh pahalanya sampai kita meninggal itu loh mengalir ketika dibaca anaknya. Apalagi pahalanya ibu guru, muridnya 50, muridnya 100. Kalau semuanya bisa Al-Fatihah karena ibu gurunya, berapa pahalanya Bu? Masya Allah. Ya, ini rumah ini benar-benar sangat kompleks ya. Ini rumah ini tempatnya yang pertama kali sebelum di sekolah. Yang ketiga, rumah adalah akhir. Jadi rumah adalah awal, rumah adalah sarana, dan rumah adalah akhir sebagai tempat kembali. Kalau di sekolah, wis 3 bulan pertama kok belum ada hasil ya usia, kita koreksi kembali ke orang tua. Kita koreksi kembali sebagai orang tua anak kita, sebagai wali murid. Apakah sudah mereview apa yang sudah disampaikan oleh sekolah? Apakah sudah mengulang materi yang ada di sekolah? Di sekolah berapa jam, Mus? Mungkin 3 jam sampai 4 jam saja. Tapi yang lebih banyak adalah di rumah. 3 jalur ya Bu ya. 3 jalur yang akan saya sampaikan kepada mama-mama semua. 3 jalur dalam mendidik anak. Yang pertama, gunakan jalur darat. Kita ngomongnya 3 jalur ini supaya gampang menghafalnya. 3 jalurnya adalah 3 jalur ini sama seperti jalurnya kendaraan. Kendaraan ada di mana Bu? Darat, laut, sama udara. Yang pertama, apa Kak jalur darat Kak? Jalur darat adalah segala sesuatu yang diberikan orang tua untuk memfasilitasi anak. Contohnya, siapkan sekolah yang baik. Siapkan kalau mau dileskan ya monggo, kalau mau dingajikan ya monggo. Kasih yang terbaik untuk anak kita. Yang kita keluarkan untuk anak kita adalah sedekah terbesar, sedekah jariah yang nantinya sama Allah akan diminta bertanggung-jawaban. Pahalanya loh Bu. Sebelum kita sedekah jariah keluar, sedekahnya untuk anak kita dulu. Siapkan, pilih sekolah yang terbaik. Dengan mama memilih sekolah yang kiranya, aku serp di sini, aku serp di TK Asia. Itu sudah melaksanakan jalur yang pertama, jalur darat. Lek ngaji kok kayaknya itu ya sore hari itu kok dia kok nganggur, daripada nonton TV sama sepedaan sama HP-an terus, mending tak ngajikan. Nah itu sudah jalur darat. Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya ya kan Bu ya. Apalagi sekarang yang lagi viral itu Clash of Champion ruang guru. Itu Bu winternya Masya Allah. Saya kalau lihat itu sampai ya Allah, SD sudah olimpiade, matematikanya sudah diajari kriptaritem. Rasanya nggak sampai di otak kita ya Bu ya. Itu kan kita pasti merinding, pengen ya Allah anakku besok ikut olimpiade, anakku besok ikut hafal Quran. Jadi hafizah, jadi hafiz, seperti itu. Yang kedua, pakai jalur laut. Apa itu Kak jalur laut? Jalur laut adalah nafkah. Nafkah yang diberikan oleh ayah, nafkah yang diberikan oleh ibu, yang halal dan berkah. Jangan salah. Apa efeknya kepada anak-anak kita tentang nafkah? Sudah pasti ngefek Bu. Anaknya ini loh, kalau diberitahu ngoyelan, itu bisa jadi karena apa yang kita berikan ke anak kita ini masih tidak berkah. Mungkin halal tapi belum berkah barokah. Ada beberapa di antaranya mungkin uang riba. Ada beberapa di antaranya uang-uang itu yang mungkin didapat dengan cara mubah seperti itu. Nah, jadi yang diberikan ke anak kita usahakan halal dan berkah. Itu memudahkan apa? Anaknya mendengarkan, dikasih materi itu cepat nyerapnya. Iya benar itu. Yang ketiga, tentunya yang terakhir, jalur udara, jalur langit. Ikhtiar jalur darat sudah dilakukan, ikhtiar jalur laut sudah dilakukan. Yang ketiga, jalur langit. Kita sampaikan kepada Allah, sebut namanya, anaknya diajak sholat jamaah, anaknya disuruh salim ke orang tuanya, bacakan di ubun-ubunnya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Doa Luqman juga, Robban hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ditiupkan di ubun-ubunnya 3 kali setiap habis sholat. Nurut bu anaknya, insya Allah dilakukan itu, anaknya nanti jadi anak yang penurut. Lek kok banyak yo kak doanya kak apal kak? Nah, gampang. Doanya kalau ibu-ibu susah ngapalnya itu tadi Robbi habli minas sholihin itu pendek ya. Atau sekarang saya kasih yang gampang, disambi cuci-cuci kene, disambi goreng tempe kene bu. Nah, doanya ya Latif. Ya Latif artinya apa? Maha lembut. Supaya orang tua kita ini sebagai orang tua dilembutkan hatinya, anaknya juga dilembutkan hatinya. Ya Latif sama ya Fatah, Maha pembuka hati. Biar anaknya yang susah dikandani ke hati ini dibuka. Biar kita juga menjadi orang tua ini tidak sebagai orang tua yang egois. Aku kepengen gini. Tapi kita nggak berkaca pada diri kita sendiri. Kita sudahkah seperti itu? Kita sudahkah tidak bermain handphone? Anak kalau nanti usia 6 tahun dia sudah bisa protes. Aku nggak boleh main handphone, tapi kok mama handphonean terus? Begitu. Murid saya terakhir, bukan kasus ya bu, case terakhir yang saya alami adalah murid saya ketika kelas 1. Seringkali saya itu menemui murid-murid saya ini bukan orang tuanya. Saya yang menemukan kalau murid saya ini punya indikasi matanya tidak bisa melihat dengan baik. Pada saat saya kasih worksheet bahasa Inggris, dia itu bilang jerapah itu zebra. Itu yang pertama. Saya suruh periksakan ketika pulang, mamanya bener. Tapi yang ini mamanya memang minus. Kalau minus itu genetik, anaknya juga bisa minus. Kalau ayahnya minus, anaknya juga bisa minus. Case saya yang kedua, ketika murid saya di kelas 1, dia itu jarak bacanya itu tidak 30 cm. Harusnya 30 cm dengan badan tegak. Itu dia begini bu. Kenapa anak ini begini terus? Terus matanya jadinya kan dikecilkan pupilnya, fix anak ini minus. Setelah diperiksakan, besoknya mamanya telepon saya sambil berbes milih. Berapa bu minusnya? Minusnya 7, yang satu silinder bu, silindernya 4. Silinder itu tidak bisa disembuhkan. Kalau minus masih bisa. Kacamatanya tebal bu, kayak Harry Potter itu loh kacamatanya. Jadi sampai sekarang dia harus pakai kacamata. Satu hal bu, kalau dia sudah minus kebanyakan gadget, dia memang korban COVID ya pada saat itu. Mestinya ada beberapa anak-anak kita ini zamannya COVID, jadi kebanyakan di rumah, nggak boleh keluar. Akhirnya apa? Pelampiasan mereka TV, handphone, pokoknya screen time. Anaknya nggak rewel, begitu kan ya? Itu gara-gara itu gadget itu tadi yang membuat dia matanya jadi minus. Nah kalau sudah begitu, nanti kerja, peluang usaha banyak bu yang nggak nerima orang minus kan? Sudah berapa peluang usaha, sudah berapa peluang kerja yang tidak bisa diraih oleh dia karena dia minus, begitu. Kita lanjutkan ke selanjutnya us. Nah ini madrasah pertama seorang anak kembali adalah ke seorang ibu. Seperti saya bilang tadi ya bu ya, jangan mau bu Al-Fatihah itu diajarkan sama guru TK-nya, diajarkan oleh guru ngajinya. Kita sendiri kalau bisa ya bu ya, doa makan, doa tidur, semua doa-doa kita bu yang mengajarkan. Kemuliaan seorang ibu, al-ummu madrasatul ula, al-ummu warabatul bait, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Banyak hadisnya. Ibu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Ibu adalah sebaik-baiknya tempat sebagai kepala rumah tangga. Oh bukan kepala ya, kepala keluarga adalah ayah ya. Tapi ibu yang banyak punya kendali ya kepada anak-anaknya. Yang ketiga, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga ada di telapak kaki ibu. Bagaimana kita memantaskan diri? Surga ada di telapak kaki kita. Sedang kita ibu masih sering mencemooh anak-anak kita. Sedang kita ibu masih suka memfisik anak-anak kita. Ya bu ya. Nah, pantaskanlah dengan banyak belajar, pantaskanlah dengan banyak mengamalkan amalan-amalan sholih. Kalau kayak tadi bisa bu dibaca bu. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Sampai ucek-ucek gak apa-apa. Ya Fatah,
Gak kroso. Sak lagu itu 25, berarti cuma 4 kali. Sama ya latif. Itu paling gampang Bu ya. Jadi gak usah panjang-panjang hafalan. Mesti ikut cukup. Ya Fatah 100 kali, ya Latif 100 kali, diingat 3 jalurnya. Kalau jalur darat sudah, jalur jalur laut sudah, tinggal jalur langitnya. Sebut namanya, ya Allah, khususon anak saya, ya Allah, namanya Nusaibah Janatun Najmi, ya Allah, jadikan anak yang solihah, jadikan anak yang baik. Sebut namanya Bu. Nah, itu insya Allah amalan-amalan itu bisa nanti mengantarkan. Pengen Bu ya, semisal kita nanti banyak dosanya, yang menolong siapa Bu masuk surga? Anaknya. Malaikat, mamaku gak ada malaikat, aku pengen cari orang-orang yang solih-solihah bisa menolong orang-orang yang masuk neraka Bu. Timbangan kesalahannya banyak, bisa ditolong sama orang-orang solih ya Bu ya. Aku pengen mama papaku masuk surga malaikat. Ya wes iku ngomong ambek Gusti Allah dhisik. Nah, begitu. Paling mudah apa Bu? Anak-anak pecinta Quran. Anak-anak hafalan. Sudah sampai manakah hafalan Quran anak kita? Sudah sampai manakah? Kalau akademik gak apa-apa Bu. Sing penting ini loh, ilmu akhiratnya. Kalau kita mengejar ilmu akhiratnya, insya Allah dunia mengikuti. Lek wis apal banyak-banyak surat, insya Allah nanti belajarnya gampang. Salah satunya dengan memilih sekolah dengan basis Islami, seperti di TK Asia sudah tepat. Nah, begitu. Selanjutnya Ustazah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang literasi. Perlukah sih literasi itu di usia TK? Kalau saya berbicara ini sebenarnya adalah hal yang ambigu. Pemerintah itu loh nyuruh di TK itu loh gak diajarkan ya Bu ya. Tapi di kelas 1 ngeri Bu. Sebutkan Pancasila ketiga beserta lambangnya. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Bisa, kalau nggak bisa calistung bisa ngerjakan itu. Nggak bisa. Sebutkan 2 contoh kerukunan di rumah. Bisa kalau calistung nggak bisa ngerjakan itu. Nggak bisa. Ngeri soalnya Bu, kurikulum merdeka ini. Kelas 1 sudah begitu. Bukan zaman kita. Ini. Bu, ibu. BUD, budi. Ini ibu budi, gak ada. Sekarang paragrafnya itu sudah banyak kelas 1 itu. Jadi PKN, belum nanti ada akidah akhlak, fikih, Quran hadis, bahasa Arab, tambah pusing namanya. Begitu ya. Jadi literasi dini ini perlu di sekolah dasar. Tetap cara pengajarannya dengan sesuatu yang kreatif, dengan sesuatu yang menyenangkan tentunya. Anak saya usia 4 tahun, dia sudah tuntas bacanya sampai level 7. Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa. Karena saya gak kasih buku, enggak. Anaknya tetap ceria sampai sekarang Bu ya. Jadi kita bisa mencapai goals yang kita inginkan kalau orang tuanya mau berusaha. Pakai mainan, uangnya tirakat disimpan dulu. Ya Allah, model terbaru keluar. Ingat Bu, wis kasih duit wis duwe sing iki. Wis tak beliin buku ae untuk anak-anakku. Dengan kita adanya literasi untuk anak-anak kita, budaya yang suka membaca Bu, tidak bermain gadget. Di rumahnya fasilitasnya belikan Bu. Sekarang di internet banyak puzzle murah. Jadi alfabet itu pakai puzzle, belajar juga pakai flashcard, banyak murah-murah di TikTok Shop ya Bu ya. Bisa cari. Sekarang mamanya pengen pinter-pinter ya. Di handphone kan segalanya sudah ada. Literasi dini adalah kemampuan anak usia dini untuk membaca, menulis, dan berhitung calistung. Seperti yang saya sebutkan tadi, nggak melulu calistung itu diberi dengan pulpen, pensil, dan kertas. Dengan lari-lari di taman, dengan lari-lari di playground, ambil baloknya. Berapa balok yang kita butuhkan Dek buat robot? Berapa balok Dek yang kita butuhkan Dek untuk buat mobil? Kalau satu mobil kita butuh baloknya 10. Kalau 2 mobil berapa ya? Itu sebenarnya konsep perkalian. Kita sudah ajarkan konsep perkalian ya Bu ya. Pokoknya ibunya jangan
ini scroll terus. Just Play, Parent Talk, Talk Parenting, banyak di Instagram itu ya Bu ya. Nah, itu banyak sekali. 1. Tanamkan kebiasaan membaca sejak dini. Kapan kita mengajarkan membaca kepada anak kita? Di dalam kandungan dengan read aloud. Kalau yang belum bisa baca, bacakan read aloud. Jadi read aloud itu membaca nyaring, dibacakan. Boleh lek gak iso suara-suara, gak iso Kak. Mosok gak iso Kak suara ayam ngono. Wis gak apa-apa. Di suatu pagi ayamnya berkokok, kukuriuk. Ya nggak apa-apa begitu Bu ya. Sambil dilihatkan bukunya atau pakai media gambar atau pakai media boneka. Kalau kisahnya tentang kisah fiktif mendongeng, berarti kita sedang meningkatkan imajinasinya. Kalau ceritanya tentang sirah, ceritanya tentang kisah-kisah Islami nabi-nabi, berarti kita meningkatkan iman anak kita. Kalau nggak bisa baca apa Bu? Read aloud, dibacakannya nyaring. Ada loh Bu anak yang nggak bisa baca, tapi dia sudah bisa gini. Di hutan belantara, dari mana coba dia tahu kosakata belantara? Ya dari kita membacakan dengan kosakata baru itu. Nah begitu. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tentunya kalau ibu yang muring-muring, kira-kira anaknya belajarnya kondusif nggak Bu? Enggak ya Bu ya. Ibunya juga harus sabar ya Bu ya. Menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini tadi kita sudah tahu Bu, di Instagram banyak sekali metode-metode itu banyak. Yang keempat, discuss, share, and reflection. Nah ini yang perlu Bu. Kalau sudah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini loh. Kadang orang tua gini, wes iso saya kita urui paten N. Paten N apa paten N? Paten N seperti macan. Kalau saya loh mengajarkan paten itu semua pakai lagu. Semua pakai hewan saya kalau mengajarkan. Karena kan anak-anak gampang mengingat hewan. Paten N seperti macan, paten R seperti ular, paten T seperti lalat, paten S seperti tikus. Gitu terus saya. Sampai paten eng, sampai NGA dibaca nga, sampai yang sulit itu ngangingu-ngingu, nyanyi-nyunyi, semuanya saya pakai lagu. Jadi tanpa kertas pun dia NGA nga, di depan ada BU, ada bu, kata bu saya taruh di depan ya Bu ya, biar dia tidak mengeja. Bu sama NGA tadi apa? Nga, langsung gitu. Bunga, singa, gitu. Langsung bisa seperti itu. Jadi metode-metode seperti itu ya Bu ya yang harus kita kasih. Jadi nggak perlu berpatungan sama buku. Halaman ini belum. Nah, yang keempat tadi, discuss, share, and reflection. Kita juga perlu Bu, namanya deep talk. Apa itu deep talk? Bicara dari hati ke hati. Bukan cuma sama ayahnya, tapi juga sama anak. Deep talk itu kapan Kak? Kapan saja, tapi yang paling enak itu bicaranya pillow talk. Pillow bantal, talk bicara sama bantal, bukan. Pillow talk itu adalah kita bicara dari hati ke hati ketika sebelum tidur. Seharian kita sibuk Bu mengurus rumah, ayahnya sibuk bekerja, tapi kita dipertemukan kembali di kasur pada malam hari, bicara sama anaknya. Gimana hari ini? Sekolahnya bisa nggak tadi? Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada anak kita Bu. Kita seringnya begini, anak kita suruh minta maaf, tapi kita sendiri tidak mau minta maaf. Maaf bukan perkara muda dan tua, tapi maaf adalah mana yang salah dan mana yang benar. Jadi jangan lupa Bu, 4 kata ajaib: permisi, minta maaf, tolong, terima kasih, itu harus kita terapkan juga kepada anak kita. Jadi kalau semisal saya setelah hari ini, ayahnya babanya itu kalau anak saya kalau manggilkan Uma dan Baba, babanya selalu bilang, terima kasih Uma, hari ini sudah membelikan makanan yang enak, membuat makanan yang enak. Saya juga berterima kasih. Terima kasih Baba, hari ini sudah mengajak kita nonton bioskop. Hari ini Najmi senang, alhamdulillah senang. Terima kasih apa ya buat Najmi ya? Apa ya aku? Pasti kan dia berpikir. Mungkin anak berpikir mesti dengan materi. Hah?
ini sudah belikan jajan, ini sudah nonton bioskop. Tapi kita berterima kasih apa, Bu? Terima kasih Najmi sudah menjadi anak yang solihah hari ini, sudah menjadi anak yang nurut hari ini. Besok seperti itu lagi ya. Itu juga perlu terima kasih. Kalau hari ini dia sudah menjadi anak yang baik. Kalau dia kurang baik, terima kasih hari ini sudah mencoba menjadi anak lebih baik. Besok lebih baik lagi. Uma suka, Baba suka, apalagi Allah. Kan kita mau masuk surga bareng-bareng. Sebelum tidur, Bu, biar apa? Di bawah sadar, alam bawah sadarnya ini dia akan mengingat-ingatnya terus. Anak kalau dikasih omongan terima kasih toh, itu sudah gini, Bu. Apalagi nunjukin gambarnya terus gini, wah bagusnya, pasti dia kayak salting gitu. Itu merupakan self reward buat anak. Jadi itu penting mengucapkan terima kasih. Nah ini ya, discuss, share, and reflection tadi, deep talk kalau malam hari. Yang kelima, support system and give reward. Tadi yang saya bilang, kita kasih reward nggak melulu kita kasih hadiah kepada anak, tapi juga ucapan itu juga merupakan hadiah. Hadiah itu, Bu, nggak perlu beli yang mahal-mahal, tepak misalnya. Ini Uma punya stiker, Mama punya stiker, Bunda punya stiker. Ketika adik hari ini bisa sekolah tanpa menangis, Mama tinggal kasih stiker satu, ditempel dong di situ. Jadi kita punya lah cuma stiker loh, Bu, padahal. Tapi anak kan senang. Aku hari ini nggak nangis, mana stikerku? Ditempel. Wah, sudah dapat 2. Berarti besok bisa jadi 50 kalau stikernya ditempel semua hari, kalau di sekolah nggak nangis. Itu. Jadi apa, Bu? Intinya kita sebagai orang tuanya sih harus pintar mengolah untuk anak itu supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, Ustazah. Nah, ini. Ajari anak berperilaku baik. Caranya dengan ajarkan, contohkan, dan biasakan. Kalau kita sudah mengajarkan, otomatis kita sudah harus menjadi apa yang kita ajarkan. Lalu biasakan. Kalau sudah terbiasa, kalau sudah terbiasa akan menjadi habit, Bu, akan menjadi kebiasaan untuk anak-anak kita. Terbiasa minta maaf, lewat ke orang lain, permisi, walaupun tidak di rumah. Nah, seperti itu. Perilaku apa saja yang harus ditumbuhkan? Jujur dan bersyukur serta berterima kasih. Nah, kalau yang dari usia playgroup ya ini ya, PAUD ya kemarin, mau ke TKA. Apa sih Kak yang harus disiapkan, Kak? Nomor 1 untuk yang TKA, kemandirian dan sosialisasi. Jadi untuk akademiknya nggak apa-apa, kita kesampingkan dulu yang TKA. Tapi tetap nanti kan diberikan sama ibu gurunya, mungkin tentang angka-angka, mungkin tentang alfabet. Tapi yang nomor 1 adalah kemandirian dan sosialisasi. Kalau dia sebelumnya belum pernah bersekolah, ini adalah sekolah pertamanya, ini adalah wadah pendidikan pertamanya. Dia kan harus ada kemandirian. Kapan sih Kak ini batas waktunya? Deadline-nya anak itu bisa ke sekolah tanpa mamanya. Harusnya itu 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau 1 minggu masih nangis, ilmu teganya digunakan. Mamanya ini harus ilmu tega, harus kasih gurune, nangis golong-golong, nanti gurunya nggak apa-apa, dibiarkan aja. Nanti dia kan pasti akan merasa, loh iya aku kan nggak ditolong, aku harus bisa sendiri di sekolah. Maksimal 2 minggu itu. Nanti kalau sudah mandiri, dia harus bisa sosialisasi. Anak-anak yang speech delay itu kurang sosialisasi. Kebanyakan anak speech delay ini kebanyakan membeo. Saya pernah bertemu dengan anak murid saya ini. Jadi dia itu kurang sosialisasi. Rumahnya memang di pinggir jalan besar, 0 km. Tetangganya siapa ya, Bu ya? Nggak bisa ya main-main ya, beda sama di perumahan atau di kampung gitu ya. Jadi dia itu kebanyakan di handphone. Jadi dia tidak pernah berdialog. Mamanya salahnya itu adalah tidak pernah berdialog. Dia hanya monolog dengan handphonenya. Jadi kalau ditanya pertama kali masuk, namanya siapa? Nama. Matanya tidak akan fokus ke yang diajak bicara. Itu dia speech delay. Usia 4 tahun dia belum bisa banyak kosakatanya. Usia 4 tahun itu harus sudah bisa mengucapkan kalimat. Isinya 3-5 kalimat. 4 tahun sudah bisa seperti itu. Kalau sudah 5 tahun, 6 tahun sudah harus bercerita.
Harus seperti itu. Jadi dia itu akan membeo ketika ditanya, yang ulangi apa yang ditanyakan. Siapa? Nama? Siapa? Nama? Dan tidak melihat orang yang diajak lawan bicaranya. Seperti itu indikasi anak-anak speech delay itu. Nah, lalu 6 perilaku anak yang tak boleh diabaikan. Memotong pembicaraan. Bilang aja, Bu, sebentar ya, mama mau bicara. Nah, seperti itu. Lalu bersikap kasar saat bermain. Nah, ini mungkin anaknya suka memfisik temannya. Kalau dibiarkan nanti jadi apa, Bu, sekarang yang viral? Bullying. Ya, Bu ya. Bullying itu Masya Allah, subhanallah ya. Benar-benar efeknya. Terus pura-pura tidak mendengar Anda, atau dia sibuk dengan gadgetnya, mengambil sesuatu tanpa izin, dan perilaku sederhana yang menyinggung orang lain. Apa? Ngece koncone. Kadang anak gak mau sama kamu, aku mainan sama ini aja. Nah, seperti itu. Yang pertama itu ya, Bu ya, kalau mau PAUD ke TKA, yang pertama adalah kemandirian dan sosialisasi. Tentunya karakter. Pertama kali ini yang ditanamkan itu karakter. Kalau PAUD ke TKA. Kalau TKA ke TKB, dia kan sudah dapat ya tadi kemandirian, sosialisasi, dan karakternya di TKA. TKB baru fokuskan pada akademiknya. Kalau syukur-syukur di TKA ini seakademiknya sudah lolos, TKB sudah ajak membaca buku cerita. Diajak, kalau membaca buku cerita tidak membaca aja, Bu, tapi juga dilakukan refleksi. Jadi tadi ceritanya tentang siapa? Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus tadi masuk ke dalam hewan apa? Perut apa? Ikan paus. Ikan pausnya namanya siapa? Nah, kita itu, Bu, terapkan 5W1H itu loh, Bu ya. Who, where, why itu ya. Jadi kita setelah membaca, walaupun anak belum bisa baca, read aloud semisal kita yang membacakan, tetap kita kasih refleksi biar anak itu bisa ngasih feedback. Tahu nggak alur yang dibicarakan tadi? Nah, seperti itu. Dan mama-mamanya jangan sampai kita menyebutkan kata-kata yang seperti ini. Dek, kamu itu kudu belajar. Sesuk iku ulangan matematika. Matematika iku lho angel. Sampai sekarang di benak kita matematika pasti angel. Nah, bener nggak? Kata-kata yang mungkin itu kita anggap sepele, tapi sampai besar akhirnya kita kan sekarang gini, matematika pasti angel, Rek. Ulangan matematika, fisika, kimia pasti angel. Karena apa? Ibu kita selalu dulu takut dan menanamkan kata-kata itu. Secara tidak langsung kata-kata itu menjadi tertanam di alam bawah sadar kita. Jadinya matematika itu angel, matematika itu sulit. Nah, jadi apa saja yang harus dipersiapkan ya, Bu ya? Pertama tentunya di rumah, dari ibunya, dari ayahnya. Ayah itu tugasnya nggak bekerja saja. Jadi ayah itu sebenarnya, kalau ibunya misalnya yang pegang akademik, yang pegang adab dan karakter itu ayah. Yang harus bangun pagi siapa yang kalau pagi? Harusnya ayah. Ayah bangunin buat sholat subuh. Karena karakter itu dicontoh dari ayah. Anak memperlakukan ibunya adalah dari ayah memperlakukan ibunya. Jadi karakter itu sebenarnya tumbuhnya yang pertama adalah ajaran dari ayahnya. Kalau hal akademik, kemandirian, sosialisasi baru dari sang ibu. Jadi ayahnya kita ajak untuk kerjasama, bukan ibu tok. Engko ibu ngomel-ngomel, aku sembarang ini sembarang ngomel, gak ada titik komanya, ngomel-ngomel. Ya, Bu ya. Jadi itu tadi, jangan lupa 3 jalur. Jalur apa, Bu? Jalur darat. Contohnya dari jalur darat tadi apa, Bu? Iya, memilih sekolah yang baik, memilih tempat belajar yang baik buat anaknya. Tirakat, gak usah beli nggak perlu, dibuat les berenang, dibuat les yang lain-lain. Mungkin mama sekarang banyak ya. Yang kedua, jalur laut. Berikan apa, Bu? Nafkah yang halal dan berkah. Yang ketiga, jalur langit. Jalur langit adalah doa yang dilangitkan untuk anak-anak kita, khusus doanya disebutkan untuk anak-anak kita. Lalu apa, Bu, yang harus kita persiapkan untuk masuk ke TKA-nya? Kalau TKA yang paling penting adalah kemandirian, sosialisasi, dan karakter.
Baru untuk yang menuju TKB, baru kita persiapkan akademiknya untuk kelas 1. Apalagi kalau swasta, kalau SD negeri sekarang zonasinya agak dikurangi ya. Kalau dulu kemarin zonasi full, sekarang zonasi usia ya, usia juga kan ya. Usia kalau SD negeri 7, 6,10 boleh. Ada SD negeri yang menerima 6,5 ada. Kalau di rankingnya ini kalah, maksudnya enggak, yang umur 7 lebih enggak ada. Atau kalaupun dia menerima harus ada menyertakan surat dari psikolog bahwasanya anak itu siap kalau SDN. Tapi kalau SD swasta tidak perlu khawatir, 6 pun sudah bisa masuk di SD swasta. Yang penting dia lancar dalam observasi. Ada tes, itu sebenarnya tes tapi dibilang observasi. Isinya apa saja yang buat TKB nanti masuk? Persiapkan ngajinya, persiapkan calistungnya. Nanti di situ dia suruh nulis, suruh membaca. Terus motorik ya Bu ya. Kalau kita sebagai anak itu apa saja Bu? Aspek-aspeknya. Verbal, verbal ngomongnya. Kognitif, nalar. Motorik ada 2, motorik kasar dan motorik halus. Motorik halus apa Bu? Nulis. Ya apa caranya? Nulisnya tuipis lemes kak gini. Disuruh nyobek kertas, disuruh main Play-Doh Bu, main pasir ini supaya tangannya gerak. Terus disuruh ngeremes Play-Dohnya. Itu cara motorik halus. Motorik kasar kak, lek bawa apa-apa jatuh. Ajak Bu ke taman, ajak main playground, ajak main di luar. Itu motorik kasar caranya. Terus kak, ini loh kak, verbalnya loh, ngomongnya itu sek pelat-pelat. Minum pakai sedotan, tiup balon, tiup lilin. Nah, suruh makan sendiri. Gak apa-apa sampai kotor Bu. Makan sendiri itu Bu, banyak ininya, goalsnya dari makan sendiri. Ya secara kemandirian, secara motorik, secara kognitif, itu makan sendiri itu banyak Bu dapatnya Bu, anak itu Bu. Wah ternyata ini sudah 1 jam saya. Ada yang bertanya? Mungkin dari bunda-bunda sebelum saya tutup? Mungkin yang di rumah ada kecanduan gadget? Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Kak Frida di sini. Iya. Iya.